Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Matori Abdul Jalil, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan sesi micro teaching dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Al-Ihwana MPDI. Di sini saya akan mengajar di pembelajaran kelas 5 semester 2 tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Di sini saya akan mengambil atau mengajarkan subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin pembacaan doa. Berdoa dimulai. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya Pak. Muhammad Sa'adillah, Hadir Pak. Nur Afifatun Naimah, Hadir Pak. Gofal Putra. Saya Pak. Baiklah anak-anak, nampaknya kita hadir semua ya. Iya Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Pembelajaran kita pada minggu kemarin, ayo siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Mama Sadila silakan. Tentang ekosistem Pak. Ya, betul, tentang ekosistem. Tolong sebutkan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk kawan kita. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah perpindahan kalor di sekitar kita. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Alat untuk mengukur besarnya energi kalor disebut kalorimeter. Contoh, ketika kita mencelupkan sendok panas ke dalam air dingin, maka air itu akan menjadi hangat karena kalor dari sendok berpindah dari sendok yang panas ke air yang dingin. Nah, baiklah, tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian dari kalor. Sekarang kita memasuki tentang 3 macam perpindahan bentuk kalor. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Dan yang pertama, tolong anak Bapak Muhammad Sadila dibacakan pengertian kalor atau perpindahan kalor yang konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Dalam arti, perpindahan panas kalor pada suatu zat itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa panas hanya jika benda tersebut dipanaskan. Seperti 1. Knalpot motor yang menjadi panas pada saat mesin motor dihidupkan. 2. Mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi meleleh disebabkan karena panas. 3. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak.
Ya, dilanjutkan dengan proses perpindahan kalor konveksi yang akan dibacakan oleh anak Bapak Nur Afifatul Naimah. Silakan. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan juga gas atau udara dan angin. Contoh 1. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. 2. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. 3. Ketika kita merebus kacang hijau, pada saat air sudah mendidih, maka ada pergerakan naik turun dari kacang hijau. Nah, betul sekali. Sekarang dilanjutkan dengan perpindahan kalor yang ketiga. Tolong dibacakan anak Bapak Muhammad Gopal Putra. Perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai cahaya. Contoh, panas matahari yang sampai ke bumi walau dalam melalui ruang hampa. 2. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. 3. Menetasnya telur unggas dengan menggunakan lampu. Ya, betul sekali. Kasih plus untuk kita semua. Jawaban anak Bapak tadi sudah benar semua. Di sini Bapak akan memperjelaskan atau mengulang dari perpindahan 3 kalor tersebut. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi ialah suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda-benda padat yang berbahan logam. Contoh, pada saat sedang mengaduk teh yang panas, maka jika menggunakan sendok aluminium untuk mengaduknya, tentu sendok tersebut akan ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas bisa berpindah dari teh yang panas menuju ke ujung sendok aluminium yang dipegang. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Konveksi hampir sama dengan konduksi, hanya bedanya jika konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa diiringi dengan zat perantara, sedangkan jika konveksi ialah suatu perpindahan kalor yang diiringi dengan zat perantara. Contohnya, pada saat memasak air, maka air yang di bagian bawah akan lebih dulu panas. Pada saat air bawah sudah panas, maka akan berpindah ke atas. Hal ini terjadi karena perubahan sama jenis air. Hal ini akan terus terjadi hingga keseluruhan air mempunyai suhu yang sama. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor atau uap panas ada zat perantara. Perpindahan kalor dengan cara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, matahari memancarkan panas secara langsung ke bumi dengan bisa kita rasakan secara langsung. Nah, selanjutnya tugas anak-anak Bapak adalah mengamati beberapa gambar yang sudah Bapak siapkan, yaitu ada 3 buah gambar. Nanti anak-anak Bapak mengamati dengan seksama dan ambil kesimpulan dari beberapa gambar tersebut. Nanti Bapak akan bertanya kepada anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, anak Bapak Muhammad Sadila, coba jelaskan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah anak yang membantu ibunya dalam memasak, Pak. Di situ ada kompor gas dan kuali dan terbentuklah suatu kalor. Ya, betul sekali. Selanjutnya anak Bapak Gopal Putra, tolong jelaskan pengertian dari gambar yang kedua.
Gambar yang kedua adalah anak-anak yang sedang berkemah dan menghidupkan api unggun. Dan dia merasakan suatu kalor di pada tubuhnya. Ya, lumayan bagus. Terus yang ketiga, anak Bapak Nur Afifatul Naimah, tolong jelaskan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah ada 4 orang anak yang sedang merentangkan tangan dan saling bahu-membahu untuk menghantarkan suatu barang ke teman yang lain. Ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk kawan kita. Marilah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita atau materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama tadi ada apa? Ya, pengertian dari kalor. Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Ya, betul sekali. Terus yang kedua tadi, macam-macam perpindahan dari kalor ada berapa? 3, Pak. Ya, betul sekali. Tolong sebutkan. Ada perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga perpindahan kalor secara radiasi. Sudah, Pak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada yel-yel untuk anak-anak. Dengarin Bapak terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Siapa anak pintar tepuk tangan? Siapa anak pintar tepuk tangan? Siapa anak pintar? Ya memang ya begitu. Siapa anak pintar tepuk tangan? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Yuk, mulai. Siapa anak pintar tepuk tangan? Siapa anak pintar tepuk tangan? Siapa anak pintar? Ya memangnya begitu. Siapa anak pintar tepuk tangan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mungkin hanya itulah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.